Shalom. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, hidup untuk mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan kita baca dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saya akan membacakan untuk kita. Mari kita dengarkan dan simak dengan sungguh-sungguh. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, judul firman Tuhan pada kesempatan ini, hidup untuk mengasihi. Hal pertama yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan yang sangat jelas antara hidup untuk mengasihi dengan mengasihi untuk hidup. Sekali lagi, ada perbedaan yang sangat jelas antara hidup untuk mengasihi dengan mengasihi untuk hidup. Kalau seseorang mengasihi untuk hidup, artinya alasan yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu atau untuk menunjukkan kasih supaya dia bertahan hidup. Tetapi kalau hidup untuk mengasihi, maka totalitas alasan yang mendorong untuk dia hidup adalah untuk menyatakan kasih kepada sesama manusia, terlebih kepada Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan muncul kepada masing-masing kita. Coba kita renungkan secara mendalam. Apakah selama ini kita mengasihi untuk hidup, atau sudahkah kita hidup untuk mengasihi? Yang Tuhan rindukan sesungguhnya dari kehidupan kita masing-masing bukan sedangkal mengasihi untuk hidup, tetapi hidup untuk mengasihi. Saudaraku, kata mengasihi atau kata kasih, khususnya dalam konteks kekristenan, merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kita. Merupakan kata yang sudah sangat dekat dengan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan dunia ini karena kasih. Allah menciptakan manusia tidak bisa lepas dari kasih. Bahkan Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden, itu tidak bisa lepas dari kasih. Apa buktinya Allah mengasihi dunia ini?
Sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah mengasihi dunia ini. Satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal dalam kalangan kekristenan, yang pada umumnya sudah dihafal oleh mayoritas orang Kristen, yaitu Yohanes 3 ayat 16, yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sana ada ditegaskan satu ungkapan yang sangat besar, yang sangat indah, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak terukur, tidak terselami, tidak terbatas. Begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas kasih Allah. Lebih dari segala hikmat dan pengetahuan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh disimpulkan Alkitab ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, disimpulkan dengan satu kata, yaitu kasih. Bahkan Paulus dalam kitab Korintus mengatakan, ada 3 hal penting: iman, pengharapan, kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kenapa kasih itu yang terbesar? Karena kasih itu berguna, bermanfaat untuk hidup ini, dan kasih itu juga tidak berkesudahan. Termasuk ketika kita pun telah menghadap Kristus muka dengan muka, kasih tetap berlaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus juga dalam surat-suratnya mengatakan bahwa kasih adalah yang terutama. Jadi seluruh isi Alkitab selalu diwarnai dengan kasih. Hidup tanpa kasih ibarat sayur tanpa garam, hambar, tawar, tidak ada rasa. Perlu kita diingatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Yesus telah menubuatkan di dalam kitab Matius, dengan bertambahnya kedurhakaan, maka kasih sebagian orang akan menjadi dingin. Ini peringatan bagi masing-masing kita, saudara. Dengan bertambahnya kedurhakaan, kejahatan, kemerosotan moral, maka kasih sebagian orang menjadi dingin. Kalau ada di situ dikatakan sebagian orang, siapakah itu? Saya berdoa dan berharap kepada Tuhan, jangan sampai sebagian orang itu termasuk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kasih kita berkobar, kasih kita menyala, kasih kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dalam sebuah kesempatan Yesus menegur jemaat di Laodikia. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak panas, tidak dingin. Mereka berada dalam posisi yang suam-suam kuku. Itu sebabnya Yesus berkata, kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada setiap kita, khususnya bagi Bapak Ibu yang tentunya sudah berkeluarga, pernahkah Bapak Ibu mengalami apa yang namanya dengan jatuh cinta pertama? Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika Bapak Ibu Saudara jatuh cinta? Tentunya hatinya di sana, pikirannya di sana, bahkan renungannya di sana. Pertanyaan saya kepada kita saat ini, adakah kasih yang kita miliki masih seperti kita jatuh cinta pertama kepada Yesus? Atau sudah mulai suam, sudah mulai tawar, dan hambar? Mari kita coba renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita kali ini Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya mereka hidup saling mengasihi. Perlu saya sampaikan sedikit konteks dari bacaan ini
Yesus menyampaikan pesan ini kepada ke-11 muridnya, supaya mereka yang minoritas, mereka yang jumlahnya hanya sedikit ini, mereka dieratkan dengan tali kasih seorang terhadap yang lain. Sekalipun mereka minoritas, sekalipun mereka dalam jumlah yang sedikit, bahkan tadinya 12 orang murid ini tinggal 11, karena Yudas Iskariot telah memisahkan diri dari persekutuan dengan Yesus dan para murid yang lain. Di dalam konteks bacaan ini, jelas terlihat bahwa Yudas Iskariot telah mengasingkan diri. Dia menghadap mahkamah agama Yahudi atau tua-tua Yahudi untuk membangun sebuah kesepakatan berapa uang yang akan dikasih kepada Yudas untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Yesus menegaskan supaya murid-muridnya hidup saling mengasihi, karena dia tahu sudah banyak pengajaran, banyak contoh, banyak teladan yang disampaikan oleh Yesus dan disaksikan langsung oleh para murid, termasuk Yudas Iskariot. Tapi Yudas Iskariot tidak pernah terbuka hatinya, tidak pernah respon, karena motivasi Yudas Iskariot mengikut Tuhan hanya ujung-ujungnya duit. Kenapa Yudas Iskariot berperilaku seperti itu? Tentunya karena hatinya, hidupnya tidak diisi dengan kasih. Hidupnya tidak dikuasai dengan kasih. Dia sampai berani memisahkan diri dari persekutuan dengan para murid dan merancang sebuah kejahatan. Saya kasih tahu, karena tidak ada kasih yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Yesus selama ini kepada Yudas Iskariot tidak pernah ditanggapi secara serius dan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di samping itu, ini merupakan saat-saat terakhir di mana Yesus nantinya akan berpisah dengan murid-muridnya. Dia katakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Ini sebetulnya kata-kata yang mengingatkan murid-murid bahwa kebersamaan mereka dengan Yesus akan berakhir sebentar lagi. Tapi sebelum kebersamaan ini berakhir, sebelum Yesus nanti ditangkap, Yesus nanti akan mati, maka Yesus merasa berkepentingan dan sifatnya urgent, sifatnya mendesak untuk menyampaikan sebuah pesan penting kepada murid-muridnya, supaya mereka hidup saling mengasihi. Sekalipun jumlah mereka minoritas, jumlah mereka sedikit, tapi ketika mereka kompak, mereka sepakat, mereka sehati, diikat dan dipersatukan dengan kasih, maka mereka akan mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang besar yang akan mereka lakukan setelah Kristus nantinya tidak bersama-sama dengan mereka lagi.